Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Menteri dan Bapak Wakil Menteri yang kami hormati beserta jajaran. Yang pertama, saya ingin sedikit menanggapi berkaitan dengan Syekh Yusuf. Ya, Syekh Yusuf Afrika Selatan. Sayang sementara ini berkaitan dengan riwayat hidup Syekh Yusuf nampaknya kurang utuh. Ya. Dia seorang tokoh yang multitalenta. Ya. Dia bukan hanya sebatas sebagai seorang pejuang, tetapi juga ulama yang karismatik dengan menggunakan model-model pendekatan yang sifatnya sufistik. Ya. Dia banyak melahirkan karya-karya seni dalam bentuk danding, dalam bentuk syair Arab, ya. Dan dia berhasil mengislahkan beberapa suku-suku yang non-Muslim di Afrika Selatan. Ya. Sampai hari ini ketokohan Syekh Yusuf, ya, di kalangan Muslim sendiri lebih dikenal sebagai seorang ulama besarnya dibanding sebagai pejuangnya. Oleh karena itu akan lebih indah dan lebih sempurna apabila diawali terlebih dahulu dengan riwayat hidup yang lebih utuh. Ya. Kemudian yang kedua, saya sangat mengapresiasi paparan Pak Menteri yang komprehensif, rigid, dan didukung dengan data. Kita melihat adanya beberapa lonjakan-lonjakan, ada beberapa lompatan-lompatan. Nah, namun tentu saja kita perlu memprediksi lebih jauh sampai sejauh mana wajah budaya kita. Ya. Yang pertama, ya, kita melihat akselerasi teknologi digital dalam landscape budaya global itu terlalu cepat, ya, sangat cepat dan unpredictable, sangat sulit diprediksi. Jepang dan Korea yang sementara ini sangat bangga dengan budayanya, sekarang ini cukup keteteran karena lahirnya sebuah budaya yang namanya budaya global. Itu sesuatu yang sebagai sebuah keniscayaan lah kalau saya memberikan ini. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan pertanyaan sampai sejauh mana Kementerian Kebudayaan mengkonseptualisasikan pembentukan ekosistem budaya digital yang adaptif dan inklusif. Ini sebagai sebuah bentuk prediksi agar supaya budaya kita tetap berdiri kokoh di atas akar budayanya sendiri. Nah, kemudian yang kedua, berkaitan dengan budaya sebagai salah satu sokoguru ketahanan nasional. Nah, ini nampaknya sudah semakin tergerus. Ya. Saya sangat sepakat dengan beberapa gagasan-gagasan yang dilontarkan oleh Pak Menteri karena memang lahir dari lingkungan seorang yang memiliki tradisi budaya yang sangat tinggi. Yang menjadi persoalan sampai sejauh mana menempatkan budaya sebagai agen ketahanan sosial, ya, adakah strategi yang lebih konkret yang berorientasi foresight untuk memberdayakan komunitas budaya agar mereka tidak hanya menerima manfaat, tetapi juga menjadi aktor utama yang mampu merespon, beradaptasi, dan bahkan menawarkan solusi kultural. Banyak sekali suku-suku bangsa di dunia ini, peperangan besar akhirnya selesai dengan model-model pendekatan budaya lokal yang penuh dengan kearifan. Kemudian yang terakhir, berkaitan dengan inovasi kebijakan dan kerangka legislatif dalam bentuk proteksi dan fasilitasi
yang lebih progresif. Ya. Dinamika perubahan budaya dan teknologi begitu pesat. Apakah Pak Menteri melihat adanya kebutuhan mendesak untuk meninjau ulang atau mengusulkan kerangka legislasi yang baru, ya, yang lebih progresif, tidak hanya fokus pada proteksi dan preservasi, melainkan juga memfasilitasi inovasi, investasi, dan pertumbuhan ekosistem budaya di Indonesia. Ini nampaknya yang belum tergambarkan secara lebih utuh. Untuk sementara itu mungkin, terima kasih Pak Menteri. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.